Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita melakukan perjalanan menuju Kota Bursa. Kota Bursa ini kalau di peta, kita tuh sekarang ada di sini Bapak Ibu, Istanbul. Ya, Istanbul ada di sini, Konstantinopel itu ada di sini, Bursa ada di sini. Bahwasanya Kota Bursa ini adalah ibu kota pertama kali Turki Utsmani. Awalnya dulu malah bukan di Bursa, waktu masih menjadi Belik Osmanlı atau masih menjadi kesultanan kecil ya, belum punya istana, belum punya apa-apa. Itu tadinya ada di Bilecik dan Suud ya, Suud Bilecik itu awal mula dari cikal bakalnya Kesultanan Ottoman. Kenapa saya bilang cikal bakal? Karena awalnya dulu suku kecil yaitu suku Kayi ya, suku Kayi yang dibina oleh ayahnya dari Osman Gazi yang bernama Ertuğrul Gazi. Ini berawal dari kota Suud atau Bilecik. Lalu dari Suud dan Bilecik ini orang-orang Turki ini karena mereka ini senang jihad Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca buku sejarah orang-orang bangsa Turki yang dulu ya, itu mereka tuh lebih lama ketimbang kita yang orang-orang Indonesia. Mereka tuh sangat lama mengabdi kepada Islam. Bahkan sejak zamannya Daulah Abbasiyah ya di Baghdad, maka penjaga dari setiap perbatasan Islam dengan Kristen itu adalah orang-orang Turki. Ketika itu baru yang berdiri adalah Kesultanan Turki Seljuk. Tapi mereka sebenarnya intinya nenek moyangnya ini sama. Kalau ditarik ke atas antara orang-orang Turki Utsmani dengan Turki Seljuk, itu maka ketemu di kakek buyutnya yang bernama Oghuz Khan. Nah, ini adalah kakek buyut dari orang-orang Turki yang saat ini kita kenal. Jadi dari Oghuz Khan ini melahirkan orang-orang yang memang militansinya dalam jihad ini luar biasa. Karena pada dasarnya orang-orang Turki ini orangnya suka berperang. Karena mereka ini suku nomaden, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang dulunya tinggal di gurun Gobi ya, atau di perbatasan dengan pegunungan Mongolia. Ya, mereka masih satu rumpun dengan orang-orang ini. Lalu karena invasi dari Mongol, maka mereka ini hijrah, pindah ke Akhlad. Lalu dari Akhlad mereka karena mengabdi kepada Kesultanan Seljuk, orang-orang suku Kayi ini, maka diberilah suatu wilayah di wilayah yang dinamakan Suud. Dari Suud itulah mereka terus mengembangkan wilayahnya sampai hingga ke Bursa. Kapan pindah ke Bursa? Pindah ke Bursa ini kurang lebih sekitar 3 tahun setelah wafatnya Osman Gazi. Osman Gazi ini adalah pendirinya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya sempat ceritakan bahwasanya Turki Utsmani itu diambil dari nama pendirinya, Osman Gazi ya. Osman Gazi. Jadi kalau dalam bahasa Latin, bahasa Inggris itu disebut Ottoman, kalau dalam bahasa Turki Osman. Kalau bahasa Arab kita menyebutnya Utsman ya. Jadi aslinya kalau dalam bahasa Turki namanya Osman. Insya Allah nanti kita di Bursa akan berziarah ke makam Osman Gazi dan anaknya yaitu Sultan kedua Orhan Gazi. Itu satu komplek. Wilayahnya masih sama di daerah Tophane namanya, nggak jauh dari Ulu Jami. Ulu Jami ini di mana? Ulu Jami juga di Bursa ya. Nanti Ulu Jaminya ada di bawah, makamnya Osman Gazi dan Orhan Gazi itu ada di atas bukit. Jadi nanti kalau kita lihat makam semua sultan-sultan Turki itu selalu ada di atas bukit Bapak Ibu ya. Termasuk Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed itu kalau kita lihat di peta ya, itu posisinya sebenarnya ada di atas dia. Lalu makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu juga posisinya ada di atas. Makamnya Osman Gazi dan Orhan Gazi juga di atas. Sebenarnya di Bursa itu ada 6 sultan ya, 6 sultan pertama. Sultan pertama Osman Gazi, Orhan Gazi, lalu Murad I, lalu yang keempat ini Yıldırım Bayezid, yang kelima Mehmet Çelebi ya, yang keenam Murad II ya. Ini semua 6 orang ini makamnya ada di Bursa. Baru pindah ke Istanbul itu Sultan ke-7 sampai seterusnya. Sultan Muhammad Al-Fatih, terus Sultan Bayezid II, lalu Sultan Yavuz Sultan Selim, lalu yang ke-10 yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Puncak kejayaan Turki Utsmani itu ada di kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah Sultan ke-10 sekaligus Khalifah ke-2 ya.
Khalifah kedua atau pemimpin Islam seluruh dunia. Khalifah itu adalah pemimpin Islam seluruh dunia. Perlu diingat ya, di sini mungkin adik-adik yang belum tahu bahwasanya dulu ya Islam itu pernah berjaya, Islam pernah memimpin dunia. Bahkan 3/4 dunia bumi, ya, kalau kita lihat peta dunia, itu adalah di bawah kepemimpinan Islam, adik-adik. Ya, mungkin yang di sekolah saat ini belum diajarkan, ya, maka pelajaran ini memang tidak diceritakan di sekolah. Terutama pelajaran tentang Turki Utsmani ini sangat-sangat sangat-sangat hilang, tidak ada dari kurikulum terutama di Indonesia ya. Wallahu alam kalau di negara lain saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas di Indonesia pun itu kurikulum yang menceritakan tentang sejarah Turki Utsmani ini hilang, tidak ada. Kenapa? Ini adalah peran andil dari kurikulum sekuler yang ada di Indonesia yang dibawa oleh para penjajah dulu, Belanda, ya, lalu Inggris dan lain-lainnya. Ini mereka masih mempengaruhi kurikulum ajaran kita di Indonesia, sehingga mereka menghilangkan ini sejarah Turki Utsmani yang hilang gemilang, yang penuh dengan pencapaian yang sangat hebat, ini hilang. Baru tahu yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu setelah lulus dari Al-Azhar, Bapak Ibu. Bahkan ketika di Al-Azhar pun saya nggak tahu. Saya tahu itu ketika saya gemar membaca buku, ya, lalu saya sekolah lagi setelah itu baru saya tahu. Ya. Bayangkan, ini hal yang memang sebenarnya tidak layak. Kenapa? Karena sejarah kegemilangan orang-orang Islam ini kalau kita tidak ceritakan kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak muda, maka mereka tidak tahu jati dirinya itu. Ya, orang yang tidak kenal sejarahnya, orang yang tidak tahu jati dirinya, itu layaknya orang yang amnesia. Dia nggak kenal siapa nasabnya, siapa para pendahulunya. Walaupun kita ini bukan satu keturunan atau satu darah, ya, atau satu ras, satu suku dengan orang-orang Turki atau orang-orang Kurdi atau orang-orang Arab, tapi kita satu iman, ya. Kita dipersatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang menyatukan kita semua. Maka ukhuwah Islamiyah itu melebihi ukhuwah watoniyah, melebihi kecintaan kita terhadap negeri kita sendiri. NKRI harga mati itu harusnya di bawah ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu tidak terbatas batas waktu, tidak terbatas batas wilayah negara, tidak terbatas suku, tidak terbatas apapun. Ya. Maka ini yang harus kita pahami, ya, agar kita ini turut bangga. Kita tidak perlu, ya, terutama adik-adik yang masih remaja, ya, kalian tidak perlu mengimpor superhero dari Eropa, dari Amerika, dari Hollywood, adik-adik, ya. Karena sudah banyak superhero dari Islam ini yang bisa kita banggakan. Kita punya Muhammad Al-Fatih, kita punya Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Lalu kita punya siapa? Banyak para sahabat yang bisa jadi contoh. Bahkan Rasulullah SAW dari A sampai Z itu bisa kita dijadikan contoh, uswatun hasanah bagi kehidupan kita kelak. Maknai lebih dalam bahwasanya perjalanan kita ini untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang terdahulu ini kenapa mereka bisa sukses. Lalu orang-orang terdahulu ini kenapa mereka dihancurkan sama Allah. Kenapa Turki Utsmani yang sudah 625 tahun ini akhirnya harus runtuh juga. Kenapa Daulah Abbasiyah itu yang sudah 535 tahun kenapa harus runtuh dan digantikan juga. Kenapa Daulah Umayyah, ya, yang isinya mayoritas para sahabat dan tabi'in, ya, orang-orang hebat semua ini, tapi tidak bertahan lama. Hanya 90 tahun setelah Rasulullah wafat hancur juga dan harus digantikan. Ini hal yang harus kita pelajari di sini. Setiap umat itu ada masa bangkit, ada masa kejayaan, lalu ada masa runtuh. Kalau sudah di pucuk, ya, gimana caranya supaya kita tidak runtuh, tidak jatuh? Walaupun itu memang sunatullah, pasti akan terjadi, tapi kita meminimalisir. Bagaimana caranya? Caranya ya dengan kita mempelajari sejarah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Caranya dengan kita mempelajari sejarah. Bahkan agama kita itu, kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, ya, menurut para ulama, 1/3 dari isi Al-Quran itu isinya sejarah, Pak. Ya. Kalau Al-Quran itu kita bagi 3, maka 1 bagiannya itu adalah sejarah. Kisah-kisah para nabi orang soleh dan kisah-kisah orang yang dilaknat atau dimurkai oleh Allah. Isinya itu aja.
Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari bagaimana kisah mereka. Kenapa mereka dihancurkan oleh Allah dan kenapa mereka dimuliakan oleh Allah. Intinya hanya itu. Bahkan 17 kali dalam sehari kita membaca Al-Fatihah. Isinya apa Bapak Ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah atau berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Berarti jalannya siapa ini? Orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Ini yang harus kita ikuti mereka. Lalu apalagi? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Menurut tafsiran para ulama, al-maghdub alaihim atau orang-orang yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka ini orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Lalu waladhdallin, orang-orang yang sesat ini siapa? Ini adalah orang-orang Nasrani ya. Jadi kita disuruh, perintah itu ada 3. Yang pertama kita disuruh mengikuti jalan orang-orang yang baik, yang dimuliakan dan diberikan nikmat dari Allah. Lalu yang kedua kita disuruh menghindari jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Lalu yang ketiga kita disuruh menghindari jalannya orang-orang Nasrani yang sesat. Perintahnya 3. Nah, at-tarikh yu'iddu nafsahu. Sejarah itu akan terus berulang sampai kita paham betul. Kalau kita tidak paham dan kita masih terjerumus lagi, maka akan diulang lagi. Ya, hanya peristiwanya sama, hanya mungkin waktunya yang berbeda, tokohnya yang ganti. Bahkan Fir'aun yang mati sudah sejak zaman dahulu, sejak zamannya Nabi Musa, itu masih diceritakan oleh Rasulullah, bahkan dikiaskan ke Abu Jahal. Abu Jahal menurut Rasulullah apa? Inna hada la fir'aunu hadhil ummah. Katanya Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Berarti Fir'aun itu akan terus ada, hanya tokohnya yang ganti dan waktunya yang berbeda. Maka ini yang harus kita selalu pelajari ya. Kita dalami lagi nilai-nilai sejarah, terutama di tanah Turki ini ya. Tanah Turki ini sebenarnya tanah yang mulia, tanah yang dibebaskan oleh Muslim dengan darah para syuhada ya. Jadi perjalanan kita ini harus mempunyai makna yang berarti ya, agar ketika pulang dari sini kita bisa menceritakan, Bapak dan Ibu dan adik-adik semua bisa menjadi duta-duta sejarah Islam, menceritakan ke kawannya, menceritakan ke saudaranya dan lain-lain, supaya mereka tersadarkan, oh ternyata Islam itu hebat, oh ternyata orang-orang Turki dulu jasanya sangat besar kepada Islam. Nah ini supaya kita menyebarkan kebaikan dan orang-orang yang tidak tahu tentang ini menjadi tahu. Syukran, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fath. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah Islam di tanah Turki dalam Tour The Golden Age of Ottoman.